Kuat punika syarat kang tika sekawan waras batene ndika limone mukim ing griya ndika salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah syarat esae papat punika Islam kang awal katos punika kaping kaliye akal punika haid lan nifas den sucina inggih punika syarat kang tika kaping papate warandika ulan Ramadan nerima poso aja tan ora mesti puasa rukun puasa tigang perkara niat ing bengi tan kena ura kaping kaliye tinggalan dika maring perkara kang batalana kaping tikane kudu puasa saben maghribe kang padha buka panganan halal kasabe ndika kang tukang masak rabine ndika pancen sunate wong kang puasa saben pengine tarawih ana donga ijabah bulan Ramadan ba'da 20 laila
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa wa Rasul Murtada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yarzuquna mahabbatahum wa yahshuruna fi zumratihim wa yatawaffana ala millatin bi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para hadirin, para jamaah ingkang dimuliakan Allah Ta'ala, nerusaken pengawasan hang sebelumnya, yang mana sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita untuk mengatur waktu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga waktu yang kita miliki dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, dipenuhi dengan ridhonya Allah Ta'ala. Sekarang kita membahas tentang masalah babu fadli mujalisil ilmi, bab tentang keutamaan seseorang ketika duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang-orang yang duduk di tempat yang mana tempat tersebut dipenuhi dengan keilmuannya Allah Ta'ala. Qala haddatsana Muhammad bin al-Fadl bi isnadihi an Abi Salih an Abi Hurairah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahin fil ardi fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw wa qalu halummu ila bughiyatikum. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Abi Salih, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, yang mana Imam Abu Hurairah meriwayatkan dari al-Imam sahabat Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang bernama sayyahin, yang mana Allah Ta'ala menugaskan malaikat sayyahin ini ditugaskan di muka bumi untuk apa? Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala tanadaw, ketika menemukan para malaikat ini menemukan ada sebuah tempat, ada sebuah majlis, ada sebuah kalangan, ada sebuah kaum yang mana kalangan tersebut, tempat tersebut yadhkurunallaha ta'ala,
mengingatkan kepada Allah Ta'ala, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, menjelaskan hukum halal haram yang diperintahkan dan juga yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tanadau, mereka para malaikat memanggil, faqalu halummu ila bughiyatikum, ayo kemari, datanglah kalian ila bughiyatikum, tempat tujuan kalian, tempat untuk yang mana yang kalian cari. Fayuji'una fayahufuna bihim. Ketika mereka para manusia mendatangi majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mana menyebutkan Allah Ta'ala, menyebutkan perintah-perintah Allah Ta'ala, menyebutkan larangan-larangan Allah Ta'ala, fayahufuna bihim, lantas malaikat sayyahin ini membentangkan sayapnya untuk para orang-orang yang mendatang majlisul ilm. Fa idza sa'idu ila as-sama'i fayaqulullahu ta'ala ala ayyi syai'in taraktum ibadi yasda'un. Ketika para malaikat sayyahin ini naik bertemu kepada Allah Ta'ala, lantas Allah Ta'ala bertanya, ala ayyi syai'in taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Apa yang mereka lakukan ketika kamu tinggalkan? Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah Ta'ala sudah tahu. Wa qalu taraknahum yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yadhkurunak. Kami meninggalkan hamba-hambamu ya Rabb di tempat majlis tersebut, meninggalkan dalam keadaan memuji kepadamu, bertasbih kepadamu, wa yadhkuruna, dan zikir kepadamu ya Rabb. Lantas Allah Ta'ala bertanya lagi, fayyu syai'in yatlubun, lantas apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka cari, sehingga mereka melakukan pujian kepadaku, zikir kepadaku, bertasbih kepadaku. Fayaqulul jannah, mereka ya Rabb, hamba-hambamu mengharapkan surgamu ya Rabb. Fayaqulullahu azza wa jalla hal ra'awha, apakah mereka pernah melihat surga? Fayaqulun la, mereka belum pernah melihat yang namanya surga ya Rabb. Wa kaifa ra'awha, seandainya mereka pernah melihat surga, lantas apa yang akan mereka lakukan? Fayaquluna law ra'aha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha hirsan. Lantas malaikat mengatakan, seandainya hamba-hambamu yang datang terhadap majlisul zikir, datang terhadap majlisul ilm, pernah melihat yang namanya surga, niscaya mereka akan bersungguh-sungguh untuk mencari surgamu ya Rabb. Nah, maka di sini Allah Ta'ala saking pentingnya ini hadis tersebut yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh malaikat Rasulullah SAW, itu merupakan kabar gembira bagi kula sareng jenengan niki. Kabar gembira bagi orang-orang yang mau menghadiri majlisul ilm, kabar gembira bagi orang-orang yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam majlis yang mana di majlis tersebut dilakukan untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala, memuji kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, dan juga disebutkan di sini wa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al majlisus salih yukaffiru 'anil mu'minin alfa majlisin min majalisis su. Majlis yang soleh, majlis yang baik, majlis yang diisi untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, diisi dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, menjelaskan larangan-larangan Allah Ta'ala, itu yukaffiru 'anil mu'minin, bisa meleburkan terhadap mukmin alfa majlisin min majalisis su, 20.000 dari majlisis su,
dari tempat-tempat yang jelek. Umpamine kula sareng jenengan sering lenggah teng kopi-kopian, teng warung, ngomongi tiyang, gibah, ngerasani ngomongi elek, niku kan perkara elek. Jenengan hadir satu majelis yang diisi dalam perintahnya Allah Ta'ala, majelis yang diisi dengan larangan-larangan Allah Ta'ala, majelis yang diisi dengan bertahmid, bertasbih kepada Allah Ta'ala, niku bisa menghapus semua majelis-majelis jelek yang pernah kula sareng jenengan lakoni sian-siane. Maka perlu kita untuk selalu hadir dalam majelis yang mana majelis tersebut dipenuhi dengan kebaikan. Karena apa? Karena banyak faedah-faedah yang kita dapatkan ketika hadir dalam majlisul ilm. Seandainya kula boten paham, kula niki hadir teng pengaosan, tapi kula boten paham, kinten-kinten kepundi tah? Boten napa-napa. Hadirnya panjenengan teng majelis tersebut itu sudah mendapatkan keutamaan. Meskipun tidak paham, Karena disebutkan di sini orang yang hadir dalam sebuah majelis, meskipun orang tersebut tidak paham, maka tetap akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka perlu kita untuk selalu hadir majelis yang mana majelis tersebut sangat diridhai oleh Allah Ta'ala. Nah, juga disebutkan di sini qala al-faqih rahimahullahu ta'ala yuqalu man jalasa ma'a thamaniyati asnafin minan nas zadahullahu thamaniyata asya. Man jalasa, Imam Abu Laits As-Samarqandi berkata, barang siapa yang duduk bersama dengan 8 golongan, maka akan mendapatkan sesuatu yang mereka kehendaki. Man jalasa mal aghniya, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang kaya, jenengan seneng lenggah kari tiang-tiang hang sugih, maka zadahullahu hubbad dunya warraghbah fiha, maka Allah akan menambahkan terhadap diri kalian napa? Hubbad dunya. Jenengan seneng lenggah kumpal-kempal kali tiang hang sugih, maka akan Allah Ta'ala masukkan dalam hati jenengan apa? Hubbad dunya, senang terhadap dunia, warraghbah fiha, dan ingin mendapatkan dunia. Wa man jalasa amal fuqara, dan barang siapa yang suka, yang senang duduk dengan orang-orang yang fakir, zadahullahu syukra warridha bi qismatillah, maka Allah Ta'ala akan menambahkan terhadap diri kita apa? Rasa syukur. Jenengan seneng kempal kali tiang-tiang hang boten gadah, itu akan menumbuhkan rasa syukur. Alhamdulillah, saya masih diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Makanya ulama mengatakan, ketika kita undur ila man fauqokah, lihatlah orang di atasmu mengenai urusan akhirat. Urusan akhirat jenengan ningali teng tiang-tiang kang teng di atasnya jenengan sedanten. Urusan ibadah jenengan ningali teng urusane tiang teng kiai-kiai, para habaib. Iya ya, kelenti carane ya. Supaya saya ini bisa meniru para habaib, bisa meniru kiai, Masya Allah mereka sholatnya sampai zikirnya. Nah, untuk urusan akhirat jenengan melihat ke orang yang lebih di atas kita. Tapi untuk urusan dunia kita melihat terhadap orang yang ada di bawah kita. Jenengan gadai sepeda motor, alhamdulillah syukur. Tiang lintun ini kita sih ndamal sepeda pancal. Hang dada sepeda pancal, alhamdulillah kula tasik syukur disokani sepeda pancal daripada tiang kang boten gadah sepeda pancal melampah sikil. Alhamdulillah tiang kang saged melampah sikil tasik diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala bisa berjalan daripada orang yang diberi kenikmatan tidak dilumpuhkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang dilumpuhkan juga
bersyukur alhamdulillah tasik diberi hidup oleh Allah Ta'ala. Makanya untuk urusan dunia kita melihat terhadap orang yang di bawahnya. Untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah kita lihat terhadap orang yang di atas kita. Nah, kata sini. Wa man ja'ala sama sultan, dan barang siapa yang suka, yang senang duduk dengan sultan, duduk dengan orang-orang kepemerintahan, zadahullahu kibar, maka Allah Ta'ala akan menambahkan dalam diri kalian rasa sombong. Jenengan senang kempal-kempal kali orang-orang yang punya pejabat, punya pemerintahan, akan disenangkan, akan dia jatuhkan dalam hati kalian rasa sombong. Senang kempal kali pejabat, mulai dari hang kecil sampai hang paling tinggi pun itu akan sedikit banyak akan menimbulkan rasa sombong dalam hati kita. Jarang koncone sun bupati ya. Di situ akan tumbuh rasa sombong dalam hati kita. Makanya jangan suka kita kumpul dengan orang-orang yang mempunyai jabatan di dunia. Wa qasawatal qalbi, tidak hanya dijatuhkan kepada Allah Ta'ala dalam diri kita hanya sifat sombong, tapi juga qasawatal qalbi, kerasnya hati. Kadang sudah keras hati, angel wara-warane. Kalau hati sudah keras juga angel wara-warane. Makanya jangan kita perbanyak. Ya sekedarnya sampean punya teman pejabat, monggo silahkan sampean seraungan, silakan sampean berteman, tapi jangan selalu sampai kita bertakluk, punya ikatan erat sama mereka. Hanya sebatas teman, monggo silahkan. Kalau sampai bergantung diri kita, apalagi hidup kita bergantung terhadap sultan, pemerintahan, itu sangat tidak dianjurkan oleh para ulama. Dan juga wa man jalasa amal fusak zadahullahu jur'ata 'anil dzunub wal ma'asi wal iqdam 'alaiha. Barang siapa yang suka dulu dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu melalaikan perintahnya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menambahkan dalam diri mereka untuk selalu melakukan dosa, selalu melakukan maksiat. Wa man jalasa ma sholihin, dan barang siapa yang suka, yang senang duduk dengan orang-orang yang soleh, senang duduk dengan orang-orang yang mempunyai ilm, zadahullahu raghbah fit ta'ah wajdinabil maharim, maka akan ditambahkan dalam hati mereka rasa taat, rasa ingin selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, rasa untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, dan ingin meninggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi semua yang disebutkan mulai saking sultan kompal kali ini boten tenang bagus, tapi ketika kumpul dengan orang yang soleh itu merupakan hal yang sangat bagus. Niki cuma kempal tok, bukan sampai menuntut ilmu. Jenengan seneng kempal, seneng ngelenggah, seneng ziarah tenggirane orang-orang yang soleh, itu akan ditambahkan untuk senang kepada Allah Ta'ala, untuk rasa cinta beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Apalagi kalau sampai ditambah menuntut ilmu kepada para ulama, para solehin. Makanya di sini juga disebutkan wa yuqalu thalathatun minan naum yubghiduhullahu ta'ala wa thalathatun minad dhahki yubghiduhullahu ta'ala. Juga diriwayatkan ada 3 perkara, 3 tidur, tilem, ada 3 tidur, yang mana tidur ini sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Jenengan tilem di 3 tempat niki, Allah Ta'ala marah terhadap kita semua. Dan juga salah satu minad dhahki, ada 3 tempat yang mana ketika di 3 tempat tersebut kita tertawa, maka ya bughdahullahu ta'ala, Allah Ta'ala juga akan marah. Makanya jangan sampai kita tidur di 3 tempat, juga tidak boleh kita tertawa di 3 tempat. Napa mawon? An-naumu 'inda majlisidz dzikri, tidur di tempat majelisnya orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, tidur di pengausan, pengajian. Niki Allah Ta'ala akan marah terhadap orang yang tidur di tempat
majlisul dzikri. Jenengan seneng hadir teng majlisul ilim, jenengan seneng kempal kali ulama, seneng hadir pengausan, tapi numpang turu, maka Allah Ta'ala akan marah terhadap orang-orang yang seperti ini. Lah terus kepundi? Maka perlu bagi kita untuk selalu terjaga. Makanya ulama-ulama dari barat, khususnya ulama Timur Tengah niku sangat keras. Saking kerasnya ketika ada santri yang tidur, termos niku dioncalaken. Urusan bocor boten nek urusan buri. Karena apa? Karena takut murid-murid yang diajar oleh ulama Timur Tengah niki takut mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Makanya sangat keras mereka ketika mengajarkan terhadap muridnya. Contohnya seperti Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ketika ada satu murid beliau tidur, langsung termose toyo panas niki dioncalaken kali beliau. Teng murid yang tidur tersebut bocor. Tapi wang sulit menjadi ulama besar yang selalu bermimpi ketemu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki ulama teng daerah Jawa Tengah. Cerita nyambak langsung ulama niki. Kenapa saking begitu kerasnya ulama niki? Kenapa saking Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki saking kerasnya terhadap muridnya, takut mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Sing pareng-pareng keras daripada oleh murkanya Allah Ta'ala. Maka dari itu jenengan menawi hadir dalam setiap majlisul ilm, entah niku kiai ini seneng, kiai ini membosankan, atau pembahasan ini nopo, buatan angsal jenengan tilem teng tempat tersebut. Karena nopo? Karena Allah Ta'ala menurunkan rahmat di tempat tersebut. Nah, sampean abotan angsal rahmati Allah Ta'ala, malah oleh murkane Allah Ta'ala. Wan naumu ba'da sholatil fajri. Jenengan sare, jenengan tilem mantun sholat subuh niki boten angsal. Allah Ta'ala akan marah terhadap orang-orang yang suka tidur setelah sholat subuh. Lah kepundi tah ngantuk nih, kula niki sewengi pun melekan ngantuk menakan. Kalau sampean merasa ngantuk, ndak apa-apa tidur, tapi setelah terbitnya matahari. Ketika pun srengenge pun muncul kinten-kinten setengah itu jenengan tilem mawon. Tapi ba'da sholatil fajri niku boten angsal jenengan tilem. Karena di samping niku mendapatkan murka Allah Ta'ala, juga yurithul faqra, bisa menyebabkan orang tersebut fakir, kentekan pecis. Yang ketiga, wa qoblal isya'il akhirah, tilem saderenge isya. Nggih. Makanya mantun sholat maghrib ampun jenengan tilem. Karena apa? Bainal isya'in, antara maghrib kali isya niku waktu yang mustajabah. Ulama-ulama salaf itu diisi dengan majlis dzikir, diisi dengan taklim, belajar, diisi dengan tahlil, wirid, semua dan lain sebagainya. Nah, makanya jenengan ampun tilem saderenge isya. Perkara mantun isya jenengan tilem sampai ketemu subuh, monggo. Sadereng isya ampun. Wa naumu fi sholatil faridah wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup semanten, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangetap sapa sih iki? Tangetap sapa sih iki? Di pemburi kena benjang gesek, Jon. Jangan kono dak entek betune iki. Gimana? Mateni be.
kita.